Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran IPS PKBM Hikmah Titik Layanan Desa Jelegong. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak dan Ibu WB ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa Bapak dan Ibu WB isi daftar hadir yang terdapat dalam e-learning PKBM Hikmah Cimaragas. Coba Bapak dan Ibu perhatikan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah seluruh barang dan jasa yang kita butuhkan ada di lingkungan sekitar? Yang kedua, bagaimanakah cara kita untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Tujuan pembelajarannya adalah setelah Bapak dan Ibu mempelajari, Bapak dan Ibu WB dapat memahami ketergantungan antar ruang dalam bidang produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, serta dapat mendata persebaran barang dan jasa di wilayah sekitar melalui wawancara dan pencarian informasi dari berbagai sumber. Apa sajakah kegiatan untuk BDR hari ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir yang ada di dalam website PKBM Hikmah Cimaragas. Yang kedua, mempelajari modul yang ada di dalam e-learning. Yang ketiga, Bapak dan Ibu mengisi lembar kerja warga belajar. Yang keempat, aktif dalam diskusi yang ada di dalam WA Group PKBM Jelegong. Yang keempat, yaitu mengisi post-test. Bapak dan Ibu WB bisa mendapatkan nilai dari yang pertama, mengisi daftar hadir yang ada di e-learning PKBM Hikmah. Yang kedua, mengerjakan LK atau lembar kerja warga belajar masih di e-learning PKBM Hikmah. Yang ketiga, yaitu mengisi post-test. Marilah kita lihat tayangan berikut ini. Harga di pasar tradisional pada fase awal tahun 2021. Ya, lonjakan harga yang jadi pusat perhatian kini terjadi pada bahan daging ayam hingga sapi. Meski aktivitas jual beli di pasar tradisional Johar Baru, Jakarta Pusat pagi ini terlihat normal, namun sejumlah pembeli mengaku terpaksa mengurangi belanjaannya. Kondisi ini disebabkan adanya kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok yang menurut para pedagang terjadi karena banyaknya permintaan, namun pemasokan dari distributor tidak bertambah. Seperti tradisi tahunan yang tak bisa dihindari setiap menjelang hari besar, di mana semua harga kebutuhan akan mengalami perubahan harga. Kali ini lonjakan menjelang Hari Raya Imlek yang jatuh pada 12 Februari juga membuat harga kebutuhan naik, terutama pada daging ayam dan daging sapi. Selain daging, lonjakan harga juga terjadi pada bahan pokok lainnya seperti cabai, bawang merah, dan tomat. Masih harga per kilo 35, bersih ya 35. Biasanya 30, 28 gitu ya. Ini sampai sekarang masih 35. Dari sayur-sayur itu jadi ngikut naik, apa cabai naik gitu kan. Ayam juga ikut naik. Banyak sih yang banyak naik sampai cabai yang paling mahal. Cabai rawit hijau sekarang yang tadinya 30, 80. Yang rawit merah sampai sekarang 90.000. Ya setiap tahun juga gitu, cuaca juga, tahu stok juga, pasokan yang nggak ada. Para pedagang berharap harga bahan pokok dapat segera kembali normal sehingga daya beli masyarakat bisa kembali naik. Dari Jakarta, Media Mutiara, Dimas Winardi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Bapak dan Ibu bisa mempelajari modul
tema 13 unit 1 yang ada pada halaman 4 sampai halaman 10 yang berjudul Aku Membutuhkan Kamu. Nah, selain dari modul, Bapak dan Ibu juga bisa mencari di berbagai sumber, bisa mencari di internet, atau bisa mencari di aplikasi pembelajaran atau aplikasi pendidikan. Nah, sekarang mari kita bahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kegiatan ini terdiri dari yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi itu, nah seperti yang Bapak dan Ibu sudah lihat tadi, yaitu ada tayangan orang yang sedang memanen padi. Nah, kegiatan petani di sawah yang sedang melakukan proses memanen, kan awalnya itu dari proses menanam dulu, menanam tandurnya. Nah, dari mulai tandur ngerambet terus ngagemuk sampai memanen. Nah, itu disebut dengan kegiatan produksi. Atau tukang kayu, Bapak dan Ibu mungkin tahu bas kayu ya. Nah, bas kayu untuk menghasilkan furniture. Nah, itu awalnya mulai dari kayu dulu, kayu gelondongannya itu digergaji di pabrik gergaji, terus dibuatlah menjadi kayu atau papan ya. Nah, nanti oleh pengrajin dibuatlah alat-alat rumah tangga seperti meja, kursi, lemari. Nah, itu merupakan suatu kegiatan produksi. Sedangkan orang atau pihak yang melakukan kegiatan produksinya itu disebut dengan produsen. Jadi, kegiatan produksi adalah proses menciptakan atau menambah nilai guna dari suatu benda. Nah, benda di sini bisa berupa barang atau jasa. Nah, sekarang kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah proses menyampaikan suatu benda atau barang ke pengguna benda tersebut. Ada yang tahu nggak tujuan distribusi? Cung yang tahu, Bapak dan Ibu? Nah, tujuan distribusi adalah untuk yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Yang kedua, menstabilkan harga atau barang atau jasa. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Nah, kalau perusahaan pasti akan bangkrut kalau barang atau jasanya tidak disalurkan ya. Yang keempat sekarang, untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi. Dan yang terakhir, untuk mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen. Nah, itu merupakan tujuan dari distribusi. Nah, untuk penyaluran distribusi ada dua macam. Yang pertama, bisa disalurkan secara langsung ke tangan konsumen atau bisa disalurkan secara tidak langsung. Berikut ini adalah saluran distribusi hasil pertanian dan saluran distribusi hasil industri. Bisa Bapak dan Ibu lihat dalam tayangan berikut. Sedangkan orang atau pihak yang melakukan penyaluran tersebut disebut dengan distributor. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Nah, pasti Bapak dan Ibu suka melakukan kegiatan ini ya Bu. Apalagi ibu-ibu nih, biasanya kegiatan konsumsi yang ibu-ibu lakukan adalah jajan ya Bu ya. Contohnya kita jajan bakso, terus ayam geprek, atau belanja-belanja ya, shopping.
beli baju. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan konsumsi ya Bapak dan Ibu. Nah, apa itu kegiatan konsumsi? Yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu benda. Nah, pasti kalau Bapak dan Ibu beli bakso, pasti bakso itu kan dihabiskan ya, bukan disisakan. Nah, itu merupakan suatu kegiatan konsumsi. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan konsumen. Nah, jadi kita yang memakan atau menggunakan barang tersebut disebut dengan konsumen. Jadi, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Just like a star, I'll be by your side. 어둠을 밝혀 내가 너의 빛을 내어줄게. 두려워하지 마. 거짓말 같은 이 밤도 모든 게 꿈처럼 애매해질 거야. 서로 꼭 안아줘. Show you love, I love, yeah. 이제 말해줘. 어렵지 않아, babe. 사랑이란 말 아끼지 말고. Everybody singing, show your love. Show your love. 사랑보다 더 큰 힘은 없어. 그것뿐이면 돼. Say your love. Say your love. 사랑이 더 커지게 다시 웃을 수 있게. Proses berikut ini. Jangan lupa protokol kesehatan 5M. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.